Bab 2211. Dewi berkata, dilihat dari beberapa pemeriksaan, transplantasi jantung yang dulu dijalani oleh Nona Tamara seharusnya sangat berhasil. Awalnya termasuk sangat stabil, tapi belakangan ini mungkin karena pergolakan emosinya, juga karena seharusnya dia mengalami depresi parah, berulang kali mencoba bunuh diri, juga banyak mengonsumsi obat. Ini jadi beban yang sangat besar bagi jantungnya. Karena itu, tiba-tiba mengalami serangan jantung. Dalam pengobatan modern, kondisi ini sangat merepotkan. Sekarang aku menggunakan metode pengobatan tradisional untuk menstabilkan kondisinya. Tapi, ini juga hanya bisa menstabilkan. Pengobatan tetap harus dilakukan sesuai cara pengobatan modern sebelumnya. Karena penyakit ini sudah sampai tahap seperti ini, tidak ada gunanya menggunakan pengobatan tradisional. Tentu saja, aku bisa memberikan bantuan sebelum dia menjalani pengobatan. Tapi, kalau dia masih menyiksa dirinya lagi, dewa pun tak akan bisa menyelamatkannya. Jadi, yang terutama adalah menstabilkan emosinya dulu. Suruh dia bekerja sama dalam pengobatan. Saat bersamaan juga harus menghargai nyawanya. Aku mengerti. Mendengar kata ini, Nyonya Presiden mengangguk sambil berlinang air mata. Terima kasih atas saranmu. Perkataanmu sangat menyeluruh. Kalau begitu, Nyonya lanjutkanlah kesibukanmu. Aku pergi dulu. Dewi membereskan barang-barang. Bersiap untuk pergi. Nyonya Presiden buru-buru menanyakannya. Dewi, apa kamu bisa tinggal semalam di sini? Aku khawatir nanti malam terjadi masalah lagi pada Tamara. Sekarang dokter lain sama sekali tidak bisa menolongnya. Sebenarnya, juga tidak ada gunanya aku di sini. Dokter itu. Tapi, kondisi emosi Tamara tidak stabil. Kalau dia ribut lagi saat bangun, dokter-dokter itu juga tidak berani memberikan obat karena akan memengaruhi jantungnya. Ini sangat merepotkan. Nyonya Presiden berkata dengan cemas. Kalau kamu ada di sini, kamu bisa melakukan akupuntur padanya. Itu tidak akan memengaruhi jantungnya. Aku pun bisa lebih tenang. Benar juga, Dewi berpikir. Baiklah, aku tinggal semalam. Nanti baru dibicarakan lagi setelah masa kritis malam ini sudah lewat. Baguslah, Nyonya Presiden sangat gembira. Aku akan menyuruh orang membawamu ke kamar tamu untuk istirahat. Baik, Dewi mengangguk. Nona Dewi, aku ikut dengan Nona. Mina segera berkata. Nona bisa istirahat dengan tenang, biar aku yang jaga. Kalau ada masalah, aku akan memanggil Nona. Jangan sampai Nona tidak tidur. Oke. Dewi juga tidak bersikap sungkan pada Mina. Bagaimanapun juga, dia sendiri harus menjaga kondisinya. Barulah bisa mengobati pasien. Nyonya Presiden melirik Mina sekilas dan tidak bicara apa-apa. Dia menyuruh orang mengantar Dewi ke kamar tamu. Juga mengatur tempat istirahat untuk Sony dan yang lainnya. Selesai mandi, Dewi duduk di ranjang sambil melihat catatan medis Tamara dan beberapa laporan pemeriksaan. Mina mendekat. Lalu bertanya, apa penyakit Nona Tamara itu sungguhan? Omong kosong, Dewi meliriknya. Apa mungkin bohong? Benar juga, Mina berpikir. Ini benar juga. Kalau bohong, bagaimana mungkin bisa membohongi Nona Dewi? Mungkin Nyonya Presiden tidak ada masalah. Pangeran yang berpikir terlalu banyak. Tapi, aku merasa sepertinya ada hal yang aneh. Dewi melihat data itu, sambil berpikir. Sepertinya aku pernah lihat Nona Tamara ini di suatu tempat. Wajahnya sedikit familiar. Nona pernah bertemu dengannya. Mina buru-buru bertanya. Mungkinkah dulu ada konflik? Tidak, Dewi menggeleng. Aku hanya merasa dia sedikit familiar. Tapi seharusnya aku tidak pernah bertemu dengannya. Aduh, aku juga tidak ingat jelas. Tidak mau berpikir lagi. Aku mau tidur. Ya. Nona istirahatlah dengan baik. Kalau ada masalah, aku akan memanggil Nona. Mina bantu Dewi membereskan barang. Selagi Dewi tidak memperhatikan, dia memotret laporan pemeriksaan itu dengan ponselnya. Lalu meletakkan barang-barang yang sudah dibereskan di atas meja. Dewi berbaring di ranjang, lalu tidur dengan cepat. Mina mematikan lampu, juga berniat tidur sebentar. Saat ini, ada pesan masuk di ponselnya. Mina pun mengambilnya dan melihat. Ternyata itu pesan dari Willy. Apa Dewi baik-baik saja?
Bab 2212. Cukup baik, malam ini kami tinggal di Istana Presiden. Mina melaporkan situasi melalui pesan. Dengan cepat, Willy membalas. Lindungi dia dengan baik. Jangan sampai terjadi masalah. Baik, Pangeran tenang saja. Mina membalas. Pangeran cepatlah tidur, ini sudah jam 1:30 pagi. Tidak bisa tidur, besok kalau Dewi sudah pulang. Beritahu aku. Mengerti. Selesai mengirim pesan, Mina mendongak dan melihat Dewi yang terbaring di ranjang. Tatapan Mina penuh dengan rasa iri. Meskipun Dewi sudah menjadi wanita milik Lorenzo, tapi Pangeran Willy tetap tidak bisa melepaskannya. Sepertinya inilah cinta. Tengah malam, baru saja Mina tertidur. Sudah ada orang yang mengetuk pintu, mengatakan bahwa Tamara bangun dan menggila. Mina buru-buru membangunkan Dewi. Dewi segera berpakaian, lalu bergegas pergi sambil membawa tas medisnya. Sekarang kondisi tubuh Tamara sangat lemah, tapi dia tetap berteriak marah secara gila-gilaan di ranjang, memaki dengan bahasa yang tak dimengerti. Seperti kutukan orang yang sedang menghadapi kematian. Tamara, tenanglah. Nyonya Presiden menutup mulut Tamara dengan sapu tangan, tidak membiarkannya berteriak seperti itu. Beberapa dokter itu sudah tak berdaya. Mereka tidak berani memberikan obat penenang pada Tamara. Semuanya menunggu Dewi turun tangan. Dewi segera mengambil kotak jarumnya dan melakukan akupuntur pada Tamara. Tamara memelototi Dewi dengan tajam. Tatapan matanya sangat dingin bagaikan ular berbisa. Namun, dengan cepat dia tertidur dan terbaring tak bergerak di ranjang. Sepertinya tidak bisa terus seperti ini. Dewi mengerutkan keningnya. Cepat panggil dokter psikiatri. Sudah diperiksa. Nyonya Presiden sangat kelelahan. Terima kasih Dewi. Kamu tidurlah lagi. Nyonya, aku pulang dulu untuk meracik obat. Besok aku akan mengantarnya kemari. Dewi melihat jam tangannya. Obat ini harus dikonsumsi tepat waktu setiap hari. Bisa membantu menenangkan emosinya. Dengan begitu, kalian bisa lebih leluasa untuk mengobatinya. Sudah menyusahkanmu. Aku antar kamu keluar. Tidak perlu. Dewi ingin menolak, tapi Nyonya Presiden tetap bersikeras mengantarnya. Melihat Nyonya Presiden sangat kelelahan, Dewi juga merasa sedikit simpati. Nyonya, jangan terlalu khawatir. Penyakit ini juga bukan tak bisa disembuhkan. Asalkan menjalani pengobatan dengan baik, masih ada harapan untuk pulih kembali. Semoga seperti itu. Nyonya Presiden menghela napas dengan sedih. Hais, aku sudah berutang terlalu banyak pada anak itu. Apa sekarang Presiden tidak ada di rumah? Dari awal sampai akhir, Dewi menyadari dia tidak melihat Presiden. Dia sedang sibuk urusan negara. Belakangan ini tidak di sini. Nyonya Presiden tersenyum pahit. Setiap hari dia sibuk bekerja. Mengenai masalah di rumah, semuanya diurus olehku. Oh, Dewi mengangguk dan tidak bicara. Apa-apa lagi. Nyonya juga istirahatlah sebentar. Jangan sampai dirimu sendiri tumbang. Aku pergi dulu. Hari ini sudah menyusahkanmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dewi membawa Mina naik ke mobil. Dari kaca spion, Mina melihat bayangan Nyonya Presiden yang kurus tak bertenaga. Dia pun mendesah. Bagi orang yang sangat berkuasa sepertinya, seharusnya dia bisa melakukan apa saja. Kenapa putrinya malah jadi seperti ini? Benar, Dewi juga sangat tidak mengerti. Sebenarnya, apa yang dialami oleh Nona Tamara? Sony, apa kamu tahu? Tanya Mina. Aku hanya pernah dengar kalau pernikahannya di Dubai sangat tidak bahagia. Mantan suaminya bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sony berkata, kabarnya, saat itu Presiden sangat marah. Bahkan mengutus orang untuk membereskan mantan suaminya itu. Tapi, kemudian bagaimana? Mina bergosip, sepertinya Nona Tamara berselingkuh. Mantan suami memegang kelemahannya. Sony berkata dengan suara kecil. Jadi, masalah ini sulit diselesaikan. Kemudian, demi bercerai, mereka juga ribut sangat lama. Saat Tuan Lorenzo turun tangan, barulah mantan suaminya itu mau melepaskan Nona Tamara. Sungguh keterlaluan, Mina berkata dengan emosi. Sungguh benci pria yang bisa melakukan kekerasan. Pria itu juga cukup bernyali, bahkan berani melakukan kekerasan terhadap putri Presiden. Tapi, apa Nona Tamara sungguh berselingkuh? Aku juga kurang tahu.
Sony menggeleng. Mengenai hal lainnya aku juga dengar dari bawahan presiden. Waktu itu presiden mengutus mereka untuk membereskan mantan suaminya itu. Bab 2213. Siapa mantan suaminya? Mina lanjut bergosip. Aku tidak tahu. Sony tidak berani bicara lagi. Dia menatap Dewi. Tuan Lorenzo tidak suka kami membicarakan masalah pribadi orang lain. Dewi pun melirik Mina. Mina buru-buru menjelaskan. Baik, baik. Aku tidak bertanya lagi. Aku juga hanya penasaran. Kenapa ada orang yang berani melakukan kekerasan terhadap putri presiden? Hais, pria jahat di dunia ini sungguh ada di mana-mana. Pria itu juga cukup berkuasa. Sony hanya bicara begitu, lalu tidak berani bicara lagi. Benar juga, masih ada orang yang lebih hebat di luar sana. Mina bergumam, tapi seharusnya Nona Tamara sangat menderita. Kalau tidak, juga tidak mungkin jadi seperti ini. Ini privasi orang lain. Jangan terlalu mencari tahu. Dewi sedikit tidak senang. Sepertinya profesimu dulu sebagai agen FBI meninggalkan efek padamu. Hahaha. Ya, maaf. Aku tidak bertanya lagi. Mina tidak bertanya lagi. Tapi dia mengingat informasi ini diam-diam. Sesampainya di kastel, sudah pagi hari. Dewi juga tidak bisa tidur lagi. Dia pun langsung meracik obat di ruang kerjanya. Lalu menyuruh bawahan mengantarkannya ke istana presiden. Setelah mengurusnya, dia pun masuk ke kamar untuk istirahat. Sedangkan Mina langsung ke kamar Willy. Willy tidak tidur semalaman. Melihat Mina, dia langsung bertanya, Dewi tidak apa-apa kan? Nona Dewi baik-baik saja. Pangeran tenang saja. Tadi dia baru sampai di rumah. Mina sedikit sedih, tapi dia tetap tersenyum. Oh ya, Pangeran. Aku dengar beberapa kabar. Katakan, ternyata Nona Tamara. Mina melaporkan semua hal yang dia dengar dan lihat semalam pada Willy. Termasuk Dewi yang berkata bahwa Tamara sangat familiar. Setelah mendengarnya dan melihat seluruh data mengenai Tamara, akhirnya Willy berpesan. Kamu periksalah mantan suami Tamara. Juga siapa selingkuhannya. Lakukanlah diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Baik, Mina buru-buru menelepon Handi. Minta dia bantu memeriksa. Sekarang Mina sudah berhenti kerja. Tidak leluasa untuk melakukan penyelidikan. Namun, Handi masih bekerja. Tidak sulit untuk memeriksa sesuatu. Hanya saja, identitas Tamara sangat istimewa. Seharusnya Presiden sudah menjaga kerahasiaan hal itu dengan sangat baik. Jadi, membutuhkan beberapa waktu. Selesai menelepon, Mina membantu Willy mandi dan ganti baju. Saat ini, Dewi juga datang untuk mengobati Willy. Dewi juga tidak tidur semalaman, tapi dia harus menyelesaikan tugasnya. Willy melihat raut wajah Dewi kurang baik, maka merasa sangat khawatir. Dia pun berpesan dengan perhatian agar Dewi pulang istirahat. Sehari tidak menjalani pengobatan, dirinya juga tidak ara-ara. Namun, Dewi tetap bersikeras mengobati Willy sampai selesai, baru pulang. Dia masih bilang Mina juga tidak tidur semalaman. Dirinya lebih baik karena masih bisa tidur 2 jam. Willy malah tidak melirik Mina sedikit pun. Tatapannya terus fokus pada Dewi. Mina sangat sedih. Setelah pergi dari tempat Willy, Dewi juga berencana pulang istirahat. Namun, saat ini mobil kepresidenan datang lagi. Mengabarkan kalau penyakit Tamara mulai kambuh lagi. Dokter psikiatri dan dokter lainnya tidak bisa berbuat apa-apa. Nyonya Presiden pun memohon agar Dewi bisa datang membantu. Kata memohon. Ini membuat Dewi tidak mampu menolak. Dia hanya bisa membawa kotak medisnya. Lalu buru-buru pergi dengan membawa beberapa bawahan. Kondisi penyakit Tamara memang kambuh berulang kali. Mengenai beberapa dokter sebelumnya. Entah karena kemampuan mereka sungguh payah atau tidak berani dan ingin segera melepaskan diri dari masalah ini. Mereka pun mencari alasan untuk mendesak Nyonya Presiden meminta Dewi datang. Namun, bagaimanapun juga, sekarang Dewi sudah terlibat dalam masalah ini. Sama sekali tidak bisa melepaskan diri, maka hanya bisa mengobati. Dia sibuk seharian. Barulah kondisi penyakit Tamara stabil total. Dewi keluar dari ruang medis. Kepalanya sangat pusing, hampir saja pingsan. Nyonya Presiden buru-buru memapahnya. Lalu menyuruh orang membawa Dewi istirahat di kamar tamu. Dewi bahkan tidak minum seharian. Dia benar-benar kelelahan.
Selesai cuci muka, dia juga tidak ada nafsu makan. Hanya minum segelas susu dan langsung tertidur. Bab 2214. Dewi tidur sangat nyenyak. Sama sekali tidak menyadari ada orang yang pelan-pelan membuka pintu kamarnya. Lalu masuk ke dalam. Sudah diminum. Sudah. Nyonya, pergilah. Baik. Nyonya Presiden melihat gelas susu yang kosong di meja. Lalu melihat Dewi yang berbaring di ranjang. Tatapan matanya terlihat sangat dingin. Dia membuat gerakan tangan. Lalu dua pengawal wanita segera maju mendekati Dewi. Saat ini, tiba-tiba ponsel di ranjangnya berbunyi. Dewi pun terkejut. Lalu segera bangun dan mengambil ponselnya dengan kondisi setengah sadar. Halo, Lorenzo. Dia berbicara sambil menyipitkan matanya. Lalu melihat Nyonya Presiden dan dua pengawal wanita berdiri di samping ranjangnya. Mereka menatapnya dengan sangat terkejut. Dewi pun tertegun. Kenapa kalian bisa ada di sini? Aku, Nyonya Presiden tertegun. Lalu dengan cepat bereaksi. Aku lihat kamu sudah lelah seharian. Takut kamu jatuh sakit karena kelelahan. Jadi, aku datang untuk melihat kondisimu. Aku tidak apa-apa. Cuma terlalu mengantuk saja. Aku ingin tidur. Dewi menggosok-gosok matanya sambil menguap. Maaf. Kami akan segera keluar. Nyonya Presiden buru-buru keluar bersama dua pengawal wanita itu, sambil mengambil gelas susu kosong itu. Dewi berbaring di ranjang, sambil memeluk guling dan bertelepon dengan Lorenzo. Halo, aku sangat mengantuk dan lelah. Nanti aku baru meneleponmu lagi. Ya, aku ada di Istana Presiden. Tamara sakit parah. Aku diminta untuk membantu. Nyonya Presiden memanggil pelayan wanita itu. Lalu bertanya dengan emosi. Kamu bilang dia sudah menghabiskan susu itu. Kenapa masih bisa sadarkan diri? Sebenarnya, dia minum atau tidak? Minum. Nyonya, saya lihat sendiri dia meminumnya. Pelayan wanita itu berkata dengan suara bergetar. Saya bersumpah. Kalau begitu, apa susunya bermasalah? Nyonya Presiden bertanya lagi pada pengawal wanita di sampingnya. Sebenarnya, kamu memasukkan obat atau tidak? Sudah, saya sendiri yang memasukkannya. Pengawal wanita itu menjamin dengan yakin. Obat ini sangat kuat. Begitu diminum, orang akan segera tertidur pulas. Meskipun mengganggunya, dia juga tidak akan sadarkan diri. Obat sudah dimasukkan. Susu juga sudah diminum. Kalau begitu, kenapa dia tidak apa-apa? Nyonya Presiden bertanya dengan emosi. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskannya? Saya sungguh tidak tahu. Pelayan wanita itu berkata dengan panik. Saya sungguh melihat sendiri dia meminumnya. Di sini masih tersisa seteguk. Saya akan meminumnya. Pengawal wanita itu mengambil gelas susu dan langsung minum seteguk. Dengan cepat, dia memegang kepalanya, lalu jatuh ke lantai. Beberapa orang tertegun melihatnya. Nyonya Presiden menendangnya, tapi dia tidak bergerak. Dan pengawal wanita yang lain berkata, ini terbukti benar-benar sudah dimasukkan obat. Susu ini pasti tidak bermasalah, kecuali dia tidak minum. Tatapan semua orang fokus pada pelayan wanita itu. Pelayan itu sangat panik hingga hampir menangis. Saya bersumpah, saya sungguh-sungguh melihat dia meminumnya. Pasti tidak salah. Pengawal. Nyonya Presiden berseru marah. Seret dia keluar. Baik, dua pengawal segera menyeret pelayan wanita itu keluar. Baru saja pelayan wanita itu ingin berteriak. Mulutnya sudah dibungkam. Nyonya Presiden sangat emosi. Lalu berseru marah. Tidak mudah ada kesempatan untuk berbuat sesuatu padanya. Lagi-lagi melewatkannya. Ini benar-benar gawat. Nyonya, jangan panik. Dia masih tinggal di sini. Kali ini juga tidak ada pengikutnya. Kita bisa lanjut bertindak. Pengawal wanita menghiburnya. Otakmu bermasalah. Ya, Nyonya Presiden berseru marah. Tadi kamu tidak dengar dia bertelepon dengan Lorenzo. Lorenzo sudah tahu sekarang dia ada di sini. Kalau saat ini terjadi apa-apa padanya, Lorenzo pasti akan mencari masalah denganku. Tapi, sebelumnya, tidak ada orang yang tahu kapan dia pergi. Aku bisa membuat seolah-olah dia mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang. Jadi, aku tidak akan terlibat. Nyonya Presiden berkata dengan marah. Sekarang tidak bisa melakukannya. Hanya bisa menunggu lain kali. Bab 2215.
Semakin dipikir, Nyonya Presiden semakin marah. Awalnya kondisi penyakit Tamara sudah stabil. Dokter yang lain cukup mengikuti rencana pengobatan yang dia berikan. Saat ini, bisa membawa dia ke pinggiran kota untuk dihabisi. Baru menghabisi beberapa bawahan. Lalu, ciptakan sebuah kecelakaan di mana mobil beserta orang di dalamnya terbakar abis, hingga tak menimbulkan jejak. Saat kembali, Lorenzo juga tidak akan bisa memeriksa apa-apa. Sekarang gawat, kesempatan terbaik sudah dilewatkan. Nyonya, jangan marah, kita bisa cari kesempatan lagi. Pengawal wanita itu menghibur. Sungguh menyebalkan. Pasti pelayan sialan itu tidak mengawasi dengan baik. Wanita itu pasti tidak minum susu itu. Nyonya Presiden berkata dengan marah. Menurutmu, apa sekarang dia menyadari sesuatu? Apa mungkin kita membuatnya waspada? Seharusnya tidak. Pengawal wanita itu juga tidak tenang. Apa mau memeriksanya lagi? Kamu berjagalah di depan kamarnya. Lihat apa dia melakukan sesuatu. Kalau ada, segera lapor padaku. Pesan Nyonya Presiden. Baik, pengawal wanita itu segera melakukannya. Nyonya Presiden datang ke kamar Tamara. Melihat putrinya yang tertidur di ranjang. Hatinya sangat menderita. Dia mengelus wajah Tamara dengan penuh kasih sayang. Sambil berkata dengan suara tercekat, Tamara, jangan panik, ibu akan balas dendam untukmu. Jam 12 malam, Mina dan Jeff datang ke istana Presiden. Bilang mau datang menjemput Dewi. Jeff masih baik-baik saja, sedangkan Mina menanyakan kondisi Dewi dengan sangat panik. Nyonya Presiden berkata dengan tidak senang. Dewi lelah seharian karena mengobati Tamara. Maka sekarang sedang tidur di kamar tamu. Sikap macam apa ini? Membuatku seolah-olah mau mencelakai Dewi saja. Mina tertegun sejenak. Mengingat pesan Willy. Dia segera tersenyum. Awalnya beberapa hari ini Nona Dewi sudah tidak enak badan. Kemarin dia tidak tidur. Lalu hari ini juga, tidak tidur seharian. Selain itu, saya menelepon ponselnya, tapi tidak aktif. Saya pun mencemaskan kondisi tubuhnya. Karena itu, nada bicara saya sedikit panik. Mohon Nyonya maklumi, Dewi sudah bersusah payah. Biarkan dia istirahat di sini saja. Besok aku akan menyuruh orang untuk mengantarnya pulang. Nyonya Presiden berkata, kalian kembalilah. Ini, Nyonya, saat ini. Jeff berkata, sebelum pergi, Tuan Lorenzo berpesan agar saya melindungi Nona Dewi dengan baik. 2 hari ini, saya sibuk mengurus urusan lain, maka tidak ada di rumah. Sekarang ponsel Nona Dewi juga tidak aktif. Kalau sekarang ditanya oleh Tuan, saya sulit menjelaskannya. Merepotkan Nyonya menyuruh orang memanggil Nona Dewi sebentar. Kami akan menunggu di sini. Sikap kalian ini seolah-olah aku mau mencelakai Dewi. Nyonya Presiden sedikit marah. Dewi adalah penyelamat Tamara. Juga tunangan Lorenzo. Mana mungkin aku melakukan hal sebodoh itu? Maaf. Jeff meminta maaf sambil menunduk. Sudahlah. Aku akan memanggilnya. Nyonya Presiden naik ke lantai atas untuk memanggil Dewi. Sesampainya di depan kamar tamu, pengawal wanita yang menunggu di depan pintu berkata pelan. Nona Dewi terus tidur, bahkan mendengkur. Sama sekali tidak melakukan hal lain. Nyonya Presiden mencibir. Kelihatannya aku berpikir terlalu banyak. Dia sama sekali tidak menyadari apa-apa. Kalau tidak, mana mungkin dia masih bisa tidur senyenyak ini? Benar, wanita pengawal itu mengangguk. Ketuk pintu. Bangunkan dia. Baik, Dewi tidur sangat nyenyak. Dibangunkan karena suara ketukan pintu. Dia sangat kesal. Siapa? Maaf, Dewi. Sudah membangunkanmu. Nyonya Presiden berkata dari luar. Jeff dan asistenmu Mina datang menjemputmu. Mereka sedang menunggu di bawah. Saat ini, Dewi baru teringat dirinya tidur di istana Presiden. Dia pun buru-buru turun dari ranjang. Tunggu sebentar. Aku akan keluar setelah cuci muka. Baik, tidak perlu buru-buru. Nyonya Presiden menunggu di luar. Dengan cepat, Dewi sudah ganti baju dan cuci muka. Dia membuka pintu kamar. Lalu berkata sambil menguap. Aku tidur sangat nyenyak. Aku juga sudah bilang agar kamu tidur di sini saja. Besok pagi baru datang menjemputmu lagi. Tapi, mereka tidak tenang. Nyonya Presiden berkata sambil tertawa. Sudah menyusahkanmu. Kamu tidak apa-apa kan? Jangan lupa.
like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.